Siapa orang yang secara substansial, secara spiritual dekat dengan beliau, pastilah orang itu tinggi derajatnya karena diperkenankan untuk berada di sisi beliau secara spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, para hadirat, kawan-kawan semua pengunjung kafe Basa-Basi Condong Catur, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama coba kita koneksikan hati kita, pikiran kita, kita sambungkan hati kita, pikiran kita kepada orang yang paling berjasa untuk kita, orang yang paling berjasa untuk alam raya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya keterkaitan, adanya relasi antara kita dengan beliau itu menunjukkan adanya karunia rohani yang kita terima lewat perantara beliau, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya Rafi'ud Darajat, yaitu Tuhan yang memiliki sekian tingkatan derajat. Seluruh makhluk ini memiliki derajat. Tidak ada satupun makhluk yang tak memiliki derajat, karena seluruh makhluk itu sudah menerima salinan wujud, sudah menerima derivasi wujud, sudah menerima pancaran wujud. Dan wujud itu ada itu, seberapapun takarannya, di situ ada derajat. Jadi derajat yang paling rendah sampai paling tinggi itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat apapun itu semuanya bukan milik makhluk, bukan milik mereka. Jadi kalau kita menyaksikan ada orang-orang dimuliakan oleh Allah baik di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti, maka sebenarnya derajat mereka itu bukanlah derajat mereka. Derajat mereka itu sebenarnya adalah derajat Allah Ta'ala. Di dalam penafsiran Ibnu Arabi, ketika Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi, itu sebenarnya kata Ibnu Arabi menunjuk pada bagian tertentu dari derajat itu. Dan di situ sebenarnya Ibnu Arabi merupakan Fir'aun merupakan salah satu dari tajalli derajat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi karena itu kita membayangkan dari sebutir debu sampai di bulan itu semuanya memiliki derajat. Dari makhluk yang paling diremehkan sampai Kanjeng Rasul semuanya memiliki derajat. Dan derajat tertinggi itu oleh Allah Ta'ala dianugerahkan, ditajalikan kepada orang yang setiap bulan Rabiul Awal kita peringati hari kelahirannya. Nah, untuk apa kita merayakan Maulid Nabi? Sesungguhnya dalam rangka meletakkan derajat kita di samping atau di dekat derajat beliau. Jadi ini cara efektif bagi kita untuk meninggikan derajat. Siapa orang yang secara substansial, secara spiritual dekat dengan beliau, pastilah orang itu tinggi derajatnya karena diperkenankan untuk berada di sisi beliau secara spiritual. Jadi ini sebuah jaminan ya, sebuah jaminan. Dekat kepada Nabi adalah dekat dengan Allah Ta'ala. Karena Nabi itu adalah duta kehadiran Allah bagi kehidupan ini. Beliau adalah duta rahmat Allah bagi semesta alam. Jadi bermaulid dalam rangka menempatkan diri di sekitar beliau.
Dan perlu kita tahu bahwa sebenarnya beliau itu adalah orang yang paling berkhidmat kepada kehidupan. Kata para sufi, sayyidul qaum khadimuhum. Tuan dari suatu kaum itu adalah pelayan kaum itu. Jadi kalau berbicara tentang pelayanan, maka yang paling memberikan pelayanan bagi kesejahteraan dan keselamatan manusia itu adalah Nabi kita. Yang paling memberikan pelayanan, yang paling memikirkan nasib kita, yang kasih sayangnya tak terukur oleh apapun, bahkan lebih berkualitas, lebih bermutu dibandingkan kasih sayang ibu bapak kita kepada kita. Jauh lebih kasih sayang beliau. Itulah sebabnya an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan jiwa mereka kepada mereka sendiri. Lebih utama Nabi. Sebab belum tentu kita memikirkan keselamatan kita secara hakiki, tapi Nabi kita sangat memikirkan tentang keselamatan kita itu. Jadi karena itu di dalam hidup yang sejenak ini kita mesti bersungguh-sungguh belajar untuk meniru akhlak beliau. Kalau di dalam diri kita ada akhlak beliau, itu menunjukkan bahwa antara kita dengan beliau itu menjadi sangat dekat. Ada sabda Nabi yang sangat bagus untuk kita pahami secara kontekstual. Beliau bersabda begini, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dengan orang yang ngopeni anak yatim itu seperti dua jari ini dekatnya. Begitu dekat. Tapi kafilul yatim di sini dalam pemahaman yang luas tidak hanya ngopeni orang-orang anak-anak yang bapaknya meninggal, bukan hanya itu. Kafilul yatim di dalam pemahaman yang luas adalah siapapun yang memiliki perhatian terhadap kehidupan, yang punya atensi, punya kasih sayang untuk kehidupan dan berkiprah untuk orang-orang yang sangat membutuhkan itu secara rohani maupun secara materi. Itu kafilul yatim. Sebab Nabi itu adalah kafilul ummah. Beliau adalah penanggung keselamatan umat manusia. Siapapun yang masih bisa diperjuangkan untuk diselamatkan pasti diselamatkan. Karena itu ada jaminan begini ya, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kan coba kurang apa lagi tanggung jawab beliau? Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi andaikan ada kata mau sedikit pun dalam diri kita, masuk jaminan itu kita. Mau Nabi, mau. Nabi kemudian bertanya, "Lah kok maksiat?" "Lahiriah saya maksiat, batin saya ingin tunduk kepadamu." Nah, itu kata kitab hikam. Seperti itu, kalimat seperti tadi itu tetap diakui. Jadi sebenarnya kita kan tidak pengen maksiat, karena maksiat itu membuat kita menjadi sengsara, menjadi sengsara, terlempar jauh dari Allah Ta'ala. Tapi apa boleh buat, nafsu kita diberi kadar yang lebih dari kekuatan rohani, sehingga maksiat mengalahkan ketaatan. Tapi dalam batin tersiksa sebenarnya. Nah, itu dicatat sebagai adanya suluk atau perjalanan rohani, begitu-begitu tuh. Kadang begini kok realitasnya itu ya. Sekarang berbicara tentang bagaimana mengalami Allah, merasakan Allah, gitu ya. Berbicara seperti itu sekarang. Nanti realitasnya boleh jadi masih 10 tahun lagi. Jadi kalau statusnya di Facebook bagus-bagus. Jadi, tapi kelakuannya belum, itu nanti realitasnya masih beberapa waktu lagi ke depan. Gak masalah, wong kita ini manusia. Dikira gampang jadi manusia, gak mudah. Malaikat saja gagal kok mau menjadi manusia, Harut dan Marut itu. Jadi gak mudah. Kalau sampai kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi secara rohani, istimewa itu, karunia luar biasa, itu keren banget. Jadi dalam rangka seperti itu sebenarnya kita kemudian mau bermaulid ria, mencoba untuk menggembirakan hati dengan merayakan kelahiran sang Nabi. Kalau belum bergembira, pura-puralah bergembira. Sebab pura-pura dalam kebaikan akan menuntun orang untuk betul-betul berproses.
menangislah engkau, sabda Nabi. Kalau tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Jadi yang belum merasakan getaran kehusukan apapun, ya penting itu pura-pura merem, maulah ya penting, perlu itu. Sebab apa? Itu jalan untuk sampai kepada kenyataan rohani yang sebenarnya. Jadi perlu. Jadi walaupun hati kita masih gersang, penting kita konsentrasi. Walaupun konsentrasi masih merupakan siksaan, penting. Jadi karena itu yang diperlukan adalah konsentrasi kita. Perihal pikiran masih kemana-mana, manusiawi, wajar, gak masalah. Yang penting kita mau berproses seperti apapun perjalanan rohani kita, selambat apapun perjalanan rohani kita, yang penting berproses. Inilah jalan kebersamaan, jalan cinta menuju sang pecinta hakiki.